Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Loviana Melani dari kelas MIPA 3. Di sini saya akan membahas mengenai pergerakan nasional di Indonesia. Pengertian pergerakan nasional ditinjau dari istilah katanya yaitu pergerakan, berasal dari kata dasar gerak. Kemudian istilah pergerakan ini digunakan dalam sejarah perjuangan bangsa menjadi pergerakan nasional yang identik dengan kebangkitan nasional. Pergerakan nasional adalah suatu bentuk perlawanan terhadap kaum penjajah yang dilaksanakan tidak dengan menggunakan kekuatan bersenjata, melainkan menggunakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Demikian halnya dengan pergerakan nasional yang terjadi di Indonesia. Pergerakan nasional Indonesia yaitu perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan dengan mendirikan organisasi-organisasi yang bersifat nasional dan tidak terikat lagi dengan perjuangan fisik yang sporadis dan berbau kedaerahan maupun agama. Latar belakang terbentuknya pergerakan nasional yaitu terbentuk atas dua faktor, faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternalnya yaitu 1. Kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 yang menyadarkan dan membangkitkan bangsa-bangsa Asia untuk melawan bangsa-bangsa Barat. 2. Munculnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika yang masuk ke Indonesia. 3. Kebangkitan nasional di Amerika dan Afrika. Adapun faktor internalnya yaitu 1. Adanya penjajahan yang mengakibatkan penderitaan rakyat. 2. Adanya kenangan akan kejayaan masa lalu. 3. Munculnya kaum intelektual yang menjadi pemimpin pergerakan nasional. 4. Lahirnya kelompok pelajar Islam. 5. Muncul dan berkembangnya persamaan derajat. 6. Berkembangnya rasionalitas di kalangan masyarakat Indonesia akibat imperialisme. Ciri-ciri organisasi pergerakan nasional. 1. Keanggotaannya tidak didasarkan atas satu etnis atau suku tertentu, melainkan beberapa kelompok etnis atau suku. 2. Sebagian besar pemimpin pergerakan nasional berasal dari kalangan terdidik. 3. Organisasi-organisasi pergerakan nasional tersebut memiliki tujuan yang jelas. 4. Organisasi-organisasi pergerakan nasional memiliki paham kebangsaan atau nasionalisme. Budi Utomo didirikan 20 Mei 1908 oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Disambut oleh Sutomo dan rekan-rekannya di Stovia atau Sekolah Dokter Pribumi. Tujuan didirikan Budi Utomo yaitu mengembangkan pendidikan dan kebudayaan serta melakukan usaha peningkatan perekonomian. Hasil Kongres 1 Budi Utomo pada tanggal 3 sampai dengan 5 Oktober 1908 yaitu 1. Budi Utomo tidak berpolitik. 2. Kegiatan Budi Utomo ditujukan pada bidang sosial, budaya, dan pendidikan. 3. Ruang gerak Budi Utomo terbatas pada Jawa dan Madura. 4. Tirto Kusumo, Bupati Karanganyar, dipilih sebagai Ketua Budi Utomo Pusat. Kemunduran Budi Utomo disebabkan Budi Utomo mempertahankan sifat kedaerahan dan desakan untuk membuka diri menjadi organisasi nasional menjadi besar menjadikan Budi Utomo semakin mundur dan banyak anggotanya pindah ke organisasi lain. Adapun organisasi pergerakan nasional lainnya yaitu Serikat Islam. Serikat Islam diketuai oleh Haji Samanhudi yang didirikan pada tahun 1905 di Solo dengan nama Sarekat Dagang Islam atau disingkat dengan SID, Corak Pergerakan Agama dan Ekonomi.
Pada tanggal 10 September 1912, nama Serikat Dagang Islam dirubah menjadi Sarekat Islam atau SI. Tujuan dibentuknya Serikat Islam yaitu membangun persaudaraan, persahabatan, dan tolong-menolong di antara Muslim dan mengembangkan perekonomian rakyat. Kongres Serikat Islam. Kongres Serikat Islam yang ke-1 dilaksanakan pada 26 Januari 1913 di Surabaya. Kongres Serikat Islam yang kedua dilaksanakan pada 17 sampai 24 Juni 1916. Kongres Serikat Islam yang ketiga dilaksanakan pada 29 September sampai dengan 6 Oktober 1918 di Surabaya. Kongres Serikat Islam yang keempat dilaksanakan pada 26 Oktober sampai dengan 2 November 1919 di Surabaya. Pada 1921, Serikat Islam terpecah menjadi dua, yaitu Serikat Islam Putih yang dipimpin oleh HOS Cokroaminoto berhaluan Islam, dan SI Merah yang berhaluan komunis dipimpin Semaun dan Darsono yang kemudian mendirikan PKI. Kemudian Serikat Islam berganti menjadi Partai Serikat Islam yang disingkat menjadi PSI. Dengan Ketua Haji Agus Salim, penambahan Indonesia menunjukkan semangat kebangsaan. Organisasi pergerakan nasional yang lainnya yaitu Indische Partij. Indische Partij didirikan pada tahun 1912, 25 Desember di Bandung, yang didirikan oleh 3 orang, yaitu 1 Dr. Ernest Francois yang dikenal sebagai Dr. Danudirjo Setiabudi, 2 Dr. Cipto Mangunkusumo, 3 Suwardi Sudjaningrat yang kemudian dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Indische Partij bermaksud membangun rasa cinta dalam setiap hati orang Hindia terhadap bangsa dan tanah airnya. Hal ini dilakukan dengan cara menyadarkan masyarakat dengan menghidupkan kembali harga diri, rasa mampu, dan rasa kebangsaan atau nasionalisme. Dan dalam hal ini mereka menganjurkan suatu nasionalisme yang jauh lebih luas dari nasionalisme Budi Utomo. Dan cita-cita ini mereka sebarluaskan melalui harian The Express. Organisasi pergerakan nasional lainnya yaitu Partai Komunis Indonesia atau yang disingkat dengan PKI. PKI didirikan dengan nama Partai Komunis Hindia atau PKH setelah Semaun dan Darsono dikeluarkan dari Serikat Islam pada Mei 1920. Anggotanya sebagian besar dari Indische Sosial Demokratis Vereniging yang didirikan oleh Sneevliet, seorang Belanda yang berhaluan sosialis. Dalam pergerakannya, PKI bersifat non-kooperatif dan secara terang-terangan menentang kebijakan pemerintah Belanda. Dan tidak jarang PKI mengadakan pemogokan kerja sebagai protes kepada pemerintah Hindia Belanda. Bahkan pernah melakukan pemberontakan walaupun akhirnya gagal. Perhimpunan Indonesia atau disingkat dengan PI. Pada 1908, perkumpulan mahasiswa di Belanda mendirikan Indische Vereniging. Menjadi lebih maju setelah Mohatta, Sunarjo, Asubadri, dan Ali Sastroamidjojo menjadi pemimpin dan nama organisasi diganti menjadi Indonesia Vereniging.
dan terakhir pada 1925 menjadi PI atau Perhimpunan Indonesia. PI adalah organisasi yang pertama dengan tegas menuntut Indonesia merdeka, bersikap non-kooperatif, dan menyatakan perlunya persatuan masyarakat Indonesia. Usaha nyata PI dalam usaha kemerdekaan dibuktikan pada tahun 1927 pada saat Kongres di Brussel, Belgia. Dengan tegas Muhatta menuntut kemerdekaan Indonesia. Untuk memperkuat perjuangannya, PI kemudian menggabungkan diri dengan suatu organisasi yang didirikan oleh Musenberg di Berlin, Jerman. Ideologi pergerakan terbagi menjadi 3, yaitu nasionalisme, Islam, dan komunis. Ideologi pergerakan golongan nasionalisme terdapat organisasi yaitu Budi Utomo, Indice Partij, Perhimpunan Indonesia atau yang disingkat PI, Partai Indonesia, dan Taman Siswa. Ideologi pergerakan golongan Islam terdapat organisasi yaitu GIB, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan PSSI. PSII. Ideologi pergerakan golongan komunis terdapat organisasi yaitu Demokratis Vereniging, Partai Komunis Indonesia atau yang disingkat dengan PKI. Terima kasih atas Itulah materi yang akan saya berikan pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.